Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dengan gas. Bab 1565 Wang Guangyu palsu. Long Ke'er tertegun mendengar pertanyaan Ji Fei. Ia menatap Ji Fei dengan tatapan bingung. Kalau bukan kau yang menyelamatkanku, siapa lagi yang bisa menyelamatkanku? Ji Fei juga tercengang. Mungkinkah kakak Long benar-benar tidak peduli dengan putrinya? Apakah dia bahkan tidak tahu bahwa putrinya dalam bahaya? Dia mengira saudara Long dan Long Ke'er punya telepati. Tapi kalau melihat ekspresi Long Ke'er, sepertinya tidak demikian. Melihat Ji Fei terdiam, Long Ke'er menatapnya dan melanjutkan dengan nada memelas. Selain kalian, aku tidak mengenal siapapun lagi sekarang. Siapa yang akan menyelamatkanku? Kamu tidak kenal orang itu, dan dia mengundangmu makan malam. Tapi kamu tetap pergi. Mendengar Long Ke'er mengatakan ini, Ji Fei teringat apa yang baru saja dikatakan Long Ke'er tentang makan malam, dan menyalahkan Long Ke'er dengan sedikit kesal. Wajah Long Ke'er penuh keluhan. Aku juga tidak mau melakukan itu, tapi orang itu begitu fasih sehingga dia membuatku percaya. Kau seorang nimfa, tegur Ji Fei dengan marah. Dia benar-benar tampan, bahkan lebih tampan darimu. Mata Long Ke'er terus berkedip, membuatnya tampak semakin menggemaskan. Ji Fei hampir muntah darah. Ia benar-benar tak bisa berkata-kata oleh gadis kecil ini. Ia memelototi Long Ke'er dengan tajam dan berkata, "Kalau kau bilang begitu, bagus sekali. Tunjukkan padaku foto orang itu." Tahu nggak? Aku benar-benar punya ini. Long Ke'er mengeluarkan ponselnya. Foto itu diambil diam-diam saat mereka sedang makan malam dan Wang Guangyu tidak memperhatikan. Tatapan Ji Fei jatuh pada wajah orang itu, dan ia langsung mendapat kesan yang baik. Ia adalah seorang pria berusia 20-an, mengenakan setelan jas, dan tampak sangat sopan. Wajah pria itu dipenuhi dengan keyakinan dan keanggunan, keyakinan yang datang dari hati. Yang paling istimewa adalah mata pria itu, yang seolah mampu berbicara dan membuat orang terpesona seketika. Bagaimana menurutmu? Aku tidak berbohong, kan? Long Ke'er melihat Ji Fei diam saja, menatapnya dengan saksama, lalu berkata dengan bangga. Ji Fei mengangguk, pria ini memang sangat menawan. Karena kamu menyukainya, kenapa tidak menikah saja dengannya? Kamu mimpi, dia bukan pangeran tampan di pikiranku. Pangeran tampan di pikiranku tinggi dan bisa jatuh dari langit saat aku dalam bahaya. Hei, kamu mau kemana? Saat Long Ke'er menceritakan kisahnya bagaikan seorang fangirl yang memikirkan Ji Fei sudah mengambil ponselnya dan pergi. Long Ke'er berteriak dan mengejarnya. Ini dia, Ji Fei sudah mengirim foto pria itu ke ponselnya, lalu melemparkan ponsel itu kembali ke Long Ke'er. Long Ke'er buru-buru mengambil ponselnya dan menatap Ji Fei dengan sedikit kesal, menyebalkan sekali. Ji Fei tidak menjawab dan berjalan pergi. Long Ke'er tiba-tiba merasa cemas. Tunggu sebentar, kamu tinggal di mana? Aku ingin tinggal bersamamu. Tidak, kamu harus mencari tempat tinggal sekarang, dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kamu telah melihatku. Ji Fei menolak saat itu juga. Kenapa? Long Ke'er sangat tertekan dan sedih, seolah-olah ia akan menangis. Tetapi Ji Fei mengabaikannya dan berkata dengan tegas, "Aku sedang bersembunyi sekarang, bahkan Li Ruoxi pun tidak tahu aku di Longdu. Jadi kau harus berpura-pura tidak tahu. Mengerti?" Untuk membuat Long Ke'er percaya, Ji Fei tidak punya pilihan selain berbohong. Long Ke'er, yang sedari tadi berusaha menahan Ji Fei, tahu Ji Fei pasti sedang merencanakan sesuatu yang serius ketika mendengar perkataannya. Jadi ia mengangguk dan berkata, "Aku akan mendengarkanmu. Tapi bagaimana kalau dia datang untuk menangkapku?
Dia orang mesum yang hanya menyukai lolita kecil sepertiku. Di akhir pidatonya, Longkir sengaja membuat suaranya sedikit genit untuk merayu Ji Fei. Namun Ji Fei mengabaikannya dan hanya menjawab, "Aku akan meminta seseorang melindungimu secara diam-diam. Apa yang kau takutkan? Aku percaya padamu." Ji Fei, Longkir langsung mengangguk. Ji Fei berpisah darinya dan kembali ke Feitang Mansion sendirian. Namun dia telah meminta Qi Yuan untuk diam-diam melindungi Longkir, dan tentu saja, untuk memantau Longkir. Bukannya dia tidak percaya pada Longkir, tapi dia khawatir Longkir memiliki sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kakak Long. Jika itu terjadi, keberadaan Longkir di sisinya akan membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia membiarkannya tinggal di luar. Pada saat yang sama, dia mengirim foto di ponsel Longkir ke Bai Song, meminta Bai Song untuk menyelidiki siapa orang itu. Bai Song menjawab dengan cepat bahwa orang dalam foto itu bernama Wang Guangyu, dan dia berasal dari keluarga Wang. Melihat berita ini, Ji Fei benar-benar terkejut. Identitas ini benar-benar melampaui imajinasi Ji Fei. Karena dalam formasi Bagua 5 elemen Ling Mo Feng hari itu, Zhao Wenqian yang dibesarkan oleh keluarga Zhao sebenarnya adalah Wang Guangyu. Menurut catatan, nasib Wang Guangyu adalah bumi yang murni. Tapi dia sudah mati, jadi siapa Wang Guangyu sekarang? Apakah itu palsu lagi? Jika memang begitu, berarti keluarga Zhao membesarkan cucu kandung Wang Guangyu untuk keluarga Wang. Tetapi setelah dewasa, ia dibunuh oleh cucu kandung keluarga Zhao, Sun Sengshu secara tidak sengaja, dan kemudian Sun Sengshu kembali ke keluarga Zhao. Hasilnya adalah Wang Guangyu, cucu keluarga Wang, terbunuh. Cucu asli keluarga Wang sudah meninggal, dan yang hidup sekarang palsu. Apa tujuan di baliknya? Ji Fei sekali lagi bingung dengan situasi saat ini. Dia bahkan memikirkan alamat dan identitas Ling Qiangfeng, yang tidak ingin diungkapkan Ling Mo Feng sebelum dia meninggal. Mungkinkah dia bersembunyi di keluarga Wang? Apakah itu Wang Guangyu? Kalau dipikir-pikir bagaimana keluarga Wang menyerang Feitang Mansion barusan, mereka memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga tidak bisa diremehkan dan malah lebih patut dicurigai. Ji Fei sedikit bingung, dan bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia kembali ke villa, Qin Jie dan Qin Xiong sudah menunggu Ji Fei. "Tuan, terima kasih telah menyelamatkan kami." Jika Ji Fei tidak mengingatkan kedua orang itu bahwa ada penembak jitu, mereka mungkin akan tertembak sampai mati. Ji Fei menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, apa kamu kenal keluarga Wang?" "Keluarga Wang? Mereka tidak banyak bicara, dan kita hanya tahu sedikit tentang mereka. Aku ingin tahu kabar apa yang ingin kau ketahui, kita bisa cari tahu." Qin Jie berkata cepat, "Aku ingin bertemu Wang Guangyu itu," kata Ji Fei serius. "Tidak apa-apa. Aku sudah bertemu Wang Guangyu beberapa kali. Jadi kami saling kenal. Aku bisa mentraktirnya makan dan mengenalnya lebih dekat." Qin Jie langsung setuju. "Oke, kamu yang bertanggung jawab mengatur masalah ini. Aku akan menunggu kabar darimu." Ji Fei langsung mengambil keputusan. Qin Jie setuju dan keluar untuk melaksanakannya. "Tuan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang datang ke rumah Feitang kita untuk membuat masalah?" Qin Xiong menatap Ji Fei dan bertanya. "Saya akan menyelidiki masalah ini, dan Anda hanya perlu mengambil tindakan pencegahan." Qin Xiong mendengar ini dan tidak mengerti apa maksud Ji Fei, jadi dia hanya bisa mengangguk. Ji Fei tidak mengatakan bahwa masalah tersebut akan terselesaikan jika identitas Wang Guangyu ditemukan. Qin Xiong dan Qin Jie pergi, dan Ji Fei kembali ke villa. Sekarang seluruh Longdu terasa aneh baginya,
dengan segala macam kekuatan rumit yang saling terkait. Bab 1566, Mesum Wang Guangyu Didi, dering telepon membangunkan saudara Long yang sedang bermeditasi. Ia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa penelepon itu adalah salah satu anak buahnya. Ia menekan tombol jawab dan langsung mendengar suara terkejut dari pihak lain. "Pak, saya baru saja memantau wanita muda di Longdu." "Apa yang sedang dia lakukan?" Suara saudara Long terdengar tidak senang. Dia masih memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap putrinya, bahkan rasa jijik. Karena putri ini mengingatkannya pada Sikou Jinyan. Wanita tua itu benar-benar merasukinya, dan ia merasa mual hanya memikirkannya. Tidak peduli berapa banyak wanita yang pernah tidur dengannya selama bertahun-tahun, bahkan Sikou Bingnian dan Sikou Ningsui, dia tetap tidak bisa melupakan rasa malu itu. Tetapi kebetulan dia melahirkan seorang anak perempuan untuknya, yang menjadi mimpi buruk bagi saudara Long, jadi dia hampir tidak pernah membicarakan masalah ini, atau tidak ingin membicarakannya dan ingin menguburnya dalam ingatannya. Saat aku sedang mengawasi Fei Tang Mansion, aku tiba-tiba menyadari ada yang menyerang Fei Tang Mansion malam ini. Apakah ada yang melancarkan serangan mendadak ke Fei Tang Mansion? Mendengar ini, saudara Long menyela dan bertanya dengan heran. "Saya tidak tahu identitas spesifik orang-orang itu, tapi saya melihat mereka semua melarikan diri ke villa keluarga Wang." "Apa? Melarikan diri ke keluarga Wang?" Suara saudara Long dipenuhi dengan keraguan lebih lanjut, dan jelaslah bahwa dia tidak menduga hal ini. "Ya, jadi saya diam-diam memantau mereka, dan saya menemukan bahwa Ji Fei juga memantau mereka, dan dia mengikuti mereka ke keluarga Wang. Ketika akhirnya keluar, dia menyelamatkan wanita muda itu." "Ji Fei menyelamatkan Long Ke'er? Apakah dia sudah membawanya ke rumah Fei Tang?" tanya kakak Long buru-buru. "Tidak, Ji Fei membiarkannya menginap di hotel, lalu dia kembali ke Fei Tang Mansion." Ketika pihak lain mengatakan ini, dia tampak sangat bingung, dan nadanya menjadi lebih berat dan menekankannya. Mendengar ini, alis saudara Long berkerut, wajahnya dipenuhi pikiran yang mendalam. Ia jelas tidak mengerti tindakan Ji Fei. Berdasarkan kepribadian Ji Fei, seharusnya ia menjaganya dengan aman dan sehat. Ini tindakan yang tidak biasa. "Kamu menginap di hotel mana?" Ini Shangri-La. Dia check-in ke hotel pakai namanya sendiri. Saudara Long pernah tinggal di sana sebelumnya. Dan bawahannya lah yang mengatur seseorang untuk check-in pakai nama Long Ke'er. Tak disangka, ternyata Long Ke'er yang check-in sekarang. Ya, pihak hotel tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, kan? Tidak, dia pindah dengan normal dan lancar. Bagus, kirim seseorang untuk melindunginya secara diam-diam dan memastikan tidak ada yang salah. Jernih. Pihak lainnya menutup telepon. Ekspresi saudara Long sangat rumit. Dia selalu mengabaikannya, atau bahkan terlalu malas untuk peduli. Namun kali ini ketika dia kembali dan menemui orang tuanya, mereka menyebut Long Ke'er dan memintanya untuk menjaganya baik-baik, bagaimanapun juga, dia adalah putri mereka. Itulah sebabnya dia memberikan perhatian pada putrinya, atau lebih tepatnya, peduli padanya, sesuatu yang mustahil dilakukan di masa lalu. Long Ke'er tidak tahu bahwa ia telah menarik begitu banyak perhatian. Setibanya di hotel, ia langsung melepas pakaiannya, berlari ke kamar mandi, dan mulai mandi. Dia dikurung di tempat itu selama beberapa hari terakhir, diikat, dan itu juga terjadi pada hari-hari di mana wanita tidak bisa mandi, yang membuatnya tampak menyedihkan. Sekarang bisa mandi dan berendam di bak mandi sungguh menyenangkan baginya. Ia bahkan lupa kalau belum beli baju. Baru setelah ia mandi dan keluar dengan berbalut handuk mandi, ia ingat bahwa ia tidak punya baju ganti. Akhirnya ia menelepon Ji Fei.
Tetapi Jifei tidak menjawab. Ia juga menelepon Li Ruoxi, tetapi tidak ada yang menjawab. Sialan, mereka tidak menjawab telepon. Kurasa mereka pasti berbuat jahat dan sengaja mematikan telepon mereka. Long Qir berkata dengan rasa kesal dan sedikit marah. Pada akhirnya, saya hanya bisa merangkak ke tempat tidur dengan marah, bersiap untuk tidur sebentar, dan kemudian membelinya lagi dengan pakaian saya yang kotor. Pada saat ini, di luar Shangri-La, Wang Guangyu dan anak buahnya telah tiba. Setelah pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaannya, dia merasa sangat tertekan dan ingin mencari wanita untuk melampiaskan perasaannya, jadi dia teringat pada Long Qir. Ketika mereka tiba di ruang tahanan Long Qir, mereka mendapati Long Qir telah pergi. Hal ini membuat Wang Guangyu sangat marah. Bebek yang ada di mulutnya terbang menjauh. Bukankah ini replika serangan diam-diam ke Feitang Mansion malam ini? Dia tidak bisa membiarkan kesalahan yang sama terulang lagi, jadi dia mengirim orang untuk mencarinya. Dia segera menerima laporan bahwa Long Qir telah check-in ke Hotel Shangri-La. Jadi dia membawa beberapa orang dan berencana untuk melakukan pekerjaan di sana. Lagi pula, Tuan Wang tidak membutuhkannya untuk melayaninya sepanjang waktu. Ia juga perlu keluar, berinteraksi dengan masyarakat, dan mendapatkan informasi untuk Tuan Wang. Ia bisa dianggap sebagai mata Tuan Wang. Resepsionis hotel melihat Wang Guangyu dan mengenal pemuda ini. Ia sering mengajak wanita-wanita ke sini untuk bersenang-senang jika ada waktu luang. Jadi, ia sangat sopan. Tuan muda Wang, Anda di sini. Long Qir ada di kamar yang mana? Tanya Wang Guangyu langsung. Kamar 520. Jawab resepsionis tanpa ragu. Oh. Nomor kamar yang kamu minta lumayan. Kamu cukup romantis. Berikan aku kartu kamarnya. Gumam Wang Guangyu. Resepsionis tidak ragu sama sekali dan langsung menyerahkan kartu kamar 520 kepada Wang Guangyu. Wang Guangyu tidak mengambilnya, dan bawahan di sebelahnya mengambilnya. Dan dia sudah berjalan langsung menuju lift. Orang-orang yang dibawanya ada yang berada di luar hotel, ada yang di lobi, dan ada pula yang mengikutinya ke atas. Wang Guangyu sangat waspada. Ia ingin memastikan keamanan di belakangnya cukup. Inilah sebabnya ia berhasil lolos tanpa cedera dari serangan di Feitang Mansion hari ini. Saya pergi ke lantai 5 dan dengan cepat menemukan kamar 520. Sebelum dia sempat melangkah maju, seseorang datang dan mengeluarkan kartu pintu, menggeseknya di pintu, dan dengan bunyi berderit, pintu pun langsung terbuka. Para pria itu segera minggir dan memberi jalan. Wang Guangyu mengangkat tangannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan itu gelap gulita, tetapi ia bisa melihat semuanya dengan jelas. Long Qir sedang berbaring di tempat tidur dan tertidur. Ia merasa nyaman setelah mandi dan rileks setelah lelah, sehingga ia tidur nyenyak di tempat tidur. Dia tidak membawa pakaian ganti, telanjang, dan berbaring dalam posisi yang sangat tidak senonoh, yang membuat Wang Guangyu, yang memasuki ruangan, menatap kosong. Favoritnya adalah loli kecil, dan dia telah bermain dengan banyak loli kecil. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat loli kecil seperti Long Qir, itulah sebabnya dia bertindak saat melihatnya. Dia mengangkat tangannya dan tak dapat menahan diri untuk menyeka sudut mulutnya guna menghentikan ludah yang mengalir keluar. Sekarang dia benar-benar seperti seekor serigala yang melihat seekor domba, matanya bersinar terang. Kakinya bergerak tak terkendali menuju tempat tidur, dan ia tak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Matanya tertuju pada tempat yang paling dibanggakan Long Qir. Tepat ketika dia berjarak kurang dari setengah meter dari Long Qir dan bisa menyentuhnya dengan tangannya, ledakan, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu yang menutup di belakangnya.
Lalu seperti ada bola yang menghantamnya. Bersambung,